Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Oke, aku lihat saat ini ada seseorang yang merasa terluka, ya, sedih karena perpisahan di antara kalian. Dia merasa kehilangan, berduka, ya. Iya sedihlah di sini ketika dia kehilangan kamu dan ada rasa frustasi juga di dalam hubungan ini karena dia tidak percaya diri. Sehingga dia ini menyabotase diri dia karena memang ada masalah secara ego, ya. Masalah secara ego karena dia itu ada ketakutan dalam suatu hubungan, ya. Entah memang dia ini punya rasa traumatik dari namanya relationship atau dia punya trauma dari masa lalunya sehingga dia ini hmm, gampang belum siap ya, belum siap untuk memiliki suatu relationship ya. Juga aku lihat ada kecemburuan yang sangat kuat di sini dari si dia terhadap kamu ya, walaupun sejujurnya nggak ditunjukkan ya. Dan kalau aku lihat di sini juga dia ingin mencoba untuk melampaui hambatan yang ada di diri dia dan di hubungan kalian yang selama ini tidak terjalin. Itu karena apa hambatannya? Dia ingin mencoba untuk melampauinya, mencoba untuk menghadapinya seperti itu. Terus itu juga karena gini, si dia ini sudah mendapatkan banyak pelajaran setelah dia tidak memperjuangkanmu selama ini. Ya, banyak hal yang dia merasa rugi, merasa kehilangan, ya, merasa sedih akibat tidak memperjuangkanmu dan justru malah kehilanganmu di sini. Dia ingin adanya fase baru bersama kamu. Dia saat ini sedang mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu. Dan dia ingin mengambil peluang kembali, ya, untuk menunjukkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Terus itu untuk menunjukkan pilihan dia selama ini ya, karena mungkin selama ini tuh dia belum siap untuk menjalin hubungan itu ya karena mungkin juga masih banyak pilihan. Sehingga ketika dia nanti datang berarti dia itu sudah menetapkan hati pilihannya itu ke kamu gitu. Dan ketika dia melihat kamu, sekarang kok kamu lebih have fun ya dengan teman-teman, kayak kamu itu udah move on dari dia. Kamu kayak seneng gitu ya melajang dari dia, maksudnya berpisah dengan dia. Dan hidup kamu itu sekarang lebih ke bisa senang-senang sendiri gitu ya. Nah, ini juga yang membuat dia itu merasa apa ya, kenapa kamu bisa lebih senang gitu ketika kamu sudah berpisah dengan dia gitu, agak agak merasa apa ya, sedih gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan
kalau aku lihat di sini, sejujurnya dia tuh sangat menikmati satu sama lain jika dia bersama kamu. Dia merasa bahagia, dia merasa gembira ya kan. Kalau misalkan dia bersatu dengan kamu, dalam hati dia itu tuh memang menginginkan kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia itu merasa kamu adalah sumber kebahagiaan dia. Kamu mampu membuat dia merasa bahagia, kamu mampu membuat dia merasa apa, senang gitu. Dan sejujurnya gini, dia itu ingin adanya timbal balik ya yang terjadi di antara dia. Dia ingin di antara dia dengan kamu. Dia itu ingin mendapatkan kesetaraan di dalam hubungan ini. Dia ingin memberi juga dan juga ingin menerima. Jadi mungkin selama ini bisa jadi kamu terus yang memberi atau dia terus yang memberi. Ya, jadi nggak ada keseimbangan di antara kalian sehingga dia merasa harus apa ya, bisa setara gitu loh dengan kamu. Dia memberi, kamu menerima, kamu memberi, dia menerima gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin selama ini hanya berat sebelah ya, cuman sebelah pihak aja yang selalu memberi atau sebelah pihak saja yang selama ini hanya menerima dari pasangan kayak gitu, sehingga dia ingin memiliki kestabilan juga di dalam hidup dia agar hubungan kalian juga ada take and give, ada saling menerima dan memberi yang setara gitu. Kemudian ada daydreaming, melamun ya. Jadi gini, di saat-saat dia melamun ini, dia tuh sering kepikiran kamu, dia itu sebenarnya rindu kamu ya, dia itu kangen kamu. Karena selama berjauhan dengan kamu, dia ini telah menemukan banyak sekali kejelasan tentang hubungan kalian ya. Em, apa sih, tentang kenapa hubungan ini itu tidak stabil, kenapa hubungan ini penuh dengan saling menyakiti, kenapa hubungan ini, ya apapun yang terjadi di dalam hubungan ini, itu dia merasa saat dia berpisah dengan kamu, eee, dia melihat semua kejelasannya gitu ya. Dia melihat apa realnya di dalam hubungan ini gitu ya. Jadi mungkin selama ini tuh dia menutup mata dengan hubungan ini. Tapi setelah berpisah dengan kamu, semuanya itu tuh nampak jelas gitu ya. Tidak ada keegoisan ketika dia kehilangan kamu, dia ternyata terluka, dia sedih ketika dia jauh dari kamu, ternyata dia tidak rela seperti itu. Sehingga ada perasaan tidak puas yang dia rasakan ya, dia tidak senang dengan apa yang terjadi. Ketika kalian berpisah, dia sedih. Ketika dia berpisah dengan kamu, dia merasa kehilangan seperti itu. Dan setelah kamu berpisah dengan dia, meninggalkan dia, dia merasa kayak sekarang ini udah nggak dihargain lagi sama kamu. Dia merasa kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia. Dia merasa kalau kamu sudah tidak mau lagi, tidak butuh dia lagi, seperti itu. Ya, entah mungkin memang kamu berlaku seperti itu karena dia memang punya kesalahan, atau memang kamu di sini sudah capek dengan dia, sehingga di sini tuh dia ingin adanya permintaan maaf sama kamu. Dia ingin meminta pengampunan dari kamu. Dia ingin berjuang untuk melupakan masa lalu. Masa lalu mungkin dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kamu selama ini. Bisa jadi perselingkuhan atau menyakiti kamu yang lain. Misalkan apa? Sering
sering mencampakkan kamu, sering nyuekin kamu, kayak gitu ya. Dia ingin meminta maaf sama kamu dan ingin mencoba melupakan hal-hal yang selama ini tuh hmm, menjadi apa ya, strugglingnya kalian lah gitu ya. Maksudnya ini trigger, kok struggling sih aku ngomongnya ya. Ya, ini ya triggernya kamu. Jadi apa yang selama ini menjadi triggermu itu di situ dia akan mencoba berjuang untuk melepaskan ya. Misalkan gini, kamu sangat takut sekali kalau misalkan dia selingkuh. Oke, dan ini ya, kalau aku lihat di sini ada perubahan yang terjadi dalam diri dia. Dia udah nggak sama lagi seperti dulu katanya. Dia ini ya, nih dia ingin berubah ya. Dia ingin berubah. Dia ingin melupakan masa lalu. Dia ingin move on ya, move on dari masa lalu dia, hubungan dia bersama yang lain ataupun masalah-masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Misalkan di sini kamu kayak takut ya, takut banget bahwa dia selingkuh. Maka di sini itulah yang akan dihilangkan gitu ya. Karena dia tahu kan selama ini dia tuh player banget. Dia itu gampang banget gonta-ganti pasangan gitu. Sehingga karena itulah bentuk apa tadi triggermu, maka dia di sini akan berubah gitu ya. Karena di sini kan dia menginginkan hubungan yang jelas, yang serius dengan kamu. Dia takut banget kalau dia kehilangan kamu. Makanya di sini dia ingin berubah, ya. Bahkan di sini kamu itu lebih berharga dibanding siapapun, kata dia ya. Maksudnya dibanding mantan-mantan dia sebelumnya gitu ya. Dibanding mereka, ya orang-orang yang pernah dia hadirkan di dalam hubungan atau sebelum-sebelumnya kamu. Kamu itu lebih berharga karena mungkin di mata dia kamu lebih memiliki banyak poin plus ya, punya banyak value atau punya kelebihan yang lebih baik daripada pasangan-pasangan dia sebelumnya gitu. Sehingga di sini menurut dia kamu itu udah lebih baik dari siapapun deh. Bahkan kamu itu lebih berharga gitu loh daripada yang lainnya gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini ada kesiapan dari dia untuk berkomitmen dengan kamu ya. Yaitu tadi karena dia takut banget kalau misalkan kamu pergi dari dia, kalau misalkan kamu hilang dari hidupnya. Sehingga di sini dia ingin memberikan kamu komitmen, ingin memberikan apa yang kamu inginkan selama ini. Seperti itu. Kalau misalkan selama ini kamu menginginkan komitmen, maka itu ingin dia coba untuk dia berikan. Walaupun sebenarnya dia masih takut untuk memiliki hubungan atau relationship, tapi dia akan coba gitu. Dia ingin mencobanya. Nih ya, I'm afraid of commitment. Jadi eh, sejujurnya ini ada rasa ketakutan untuk dalam sebuah komitmen ya. Tapi gimana dia kalau misalkan tidak memberikan apa yang kamu mau, maka dia akan kehilangan kamu. Makanya di sini dia mencoba untuk um, memberikan komitmen gitu atau mempersiapkan diri deh ya, lebih tepatnya itu kayak meyakinkan diri untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Seperti itu. Dan di sini I want to apologize, I need your forgiveness ya. Bener ya, saat ini tuh dia tuh benar-benar ingin meminta maaf sama kamu. Dia ingin benar-benar meminta pengampunan dari kamu. Ya, yaitu tadi mungkin karena selama ini dia egois, dia tidak pernah memberikan kejelasan di dalam hubungan ini sehingga kamu kecewa, kamu mengharapkan komitmen dari dia tapi tidak pernah dia berikan
sehingga mengecewakan kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa si dia ini ingin meminta maaf karena telah mengecewakan kamu, karena tidak mempertahankan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu. Jadi dia ingin meminta maaf sama kamu, ingin meminta pengampunan dari kamu. Dia merasa bahwa saat ini tuh dia ya yang menarik diri dari kamu, dia yang menjauh dari kamu karena memang mungkin perasaan di antara kalian itu sudah mulai memudar, ada situasi yang membosankan dalam hubungan ini. Terus itu juga sudah tidak ada gairah atau perhatian yang seperti dulu gitu ya. Yang dulu sangat perhatian banget, sekarang kayaknya sudah mulai memudar, sudah mulai tidak ada di antara kalian. Tapi walaupun di sini dia menghindari kamu, dia belum ada kejelasan tentang apakah hubungan ini benar-benar berakhir atau ini hanya jeda. Intinya dia kayak cuman menghindari kamu aja, menghilang gitu aja, ghosting gitu aja tanpa ada perkataan kita berakhir gitu ya. Karena sejujurnya dia ini nih takut sendirian, dia ini sebenarnya takut banget kalau dia ini ditinggalkan olehmu. Seperti itu. Makanya dia itu seolah-olah melepaskan tapi nggak ada omongan bahwa ini berakhir gitu ya. Jadi kayak cuman tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba nggak ada kabar, seperti itu aja ya. Jadi hubungan ini tuh kayak masih menggantung, nggak jelas gitu. Tapi dia menghindari kamu gitu loh. Tidak ada komunikasi di antara kalian. Dan bisa jadi juga ini juga menjadi salah satu dari eh, kenapa dia berpisah juga mungkin karena kamu atau dia sedang berpindah, entah pindah kerja, entah mungkin pekerjaannya ini mengharuskan dia untuk berpindah-pindah eh, tempat gitu ya. Misalnya dia harus keluar kota seperti itu ya, harus mengharuskan dia untuk keluar kota atau ya pindah-pindah gitu. Sehingga semakin ada jarak di antara kalian yang membuat komunikasi pun jarang terjadi gitu. Bahkan di sini kalau aku lihat ya, sampai-sampai dia ini berada di dua pilihan, kayak misalkan gini, antara terus bersama kamu tapi nggak sulit untuk berkomunikasi atau melepaskan kamu dulu dan eh, tidak saling menyakiti, tidak saling apa namanya ya, kayak ngeghosting gitu loh ya. Nah, seperti itulah intinya ya. Jadi kalau aku lihat nanti juga dia akan mengambil keputusan yang menurut dia ya terbaik nih. Ada Ace of Swords ya. Oke, ternyata di sini juga nggak hanya mengindikasikan tentang eh, rasa bosan atau perasaan yang monoton atau sudah basi atau sudah hilang ya. Tapi ini juga karena memang adanya suatu pengkhianatan. Ada pengkhianatan, ada kebohongan, ada perselingkuhan di sini yang sempat dia pernah lakukan sama kamu ya ketika dia masih bersama kamu, tapi dia juga ternyata menjalin hubungan dengan pihak lain seperti itu ya, sehingga dia banyak sekali em, menghadirkan konflik ya, konflik di antara kalian. Terus itu juga banyak sekali ketidaksepakatan atau bahkan permusuhan di antara kalian seperti itu. Dan aku lihat juga ternyata komunikasi kalian ini juga buruk banget ya. Jarang banget ada komunikasi. Sehingga inilah yang membuat kamu itu mungkin lelah dengan dia, merasa terhianati oleh dia. Akhirnya di sini kalian berpisah begitu saja ya, pergi begitu saja ya, sehingga menurut kalian lebih baik seperti ini gitu ya. Jadi ketika dia menarik diri dari kamu, ya udah kamu pun nggak kecarian karena yaitu hubungan ini tuh sudah dikotori oleh pengkhianatan, oleh perselingkuhan yang dia pernah lakukan. Jadi kamu juga merasa kayak nggak perlu untuk dipertahankan gitu. Dia ini nggak perlu untuk dipertahankan seperti itu ya. Karena kamu pun tahu bahwa ini parah sih ya, masalahnya parah. Jadi nggak perlu untuk dijor banget untuk dipertahankan, diperjuangkan, ditahan untuk dia tidak pergi. Enggak.
kamu nggak perlu melakukan itu gitu. Kamu merasa nggak perlu melakukan itu. Karena selama ini kamu terus ya yang selalu berjuang kepada dia, yang selalu berjuang untuk membuat hubungan ini terjalin ya, yang selalu ya sendirian gitu loh, sendirian mengusahakan agar hubungan ini bisa langgeng, agar hubungan ini tuh bisa terrealisasi, bisa terjadi gitu. Kamu selalu sendirian, kamu selalu merasa bahwa em, apa ya, berpasangan tapi single gitu loh. Ya, jadi kamu tahu bahwa kita saling mencintai, saling bahkan mungkin saling tahu bahwa kita saling suka. Tapi karena cuman kamu sendiri yang berjuang untuk membuat hubungan ini berhasil, sehingga seolah-olah kamu itu yang mengejar-ngejar dia, yang apa ya, mengusahakan sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Ya, sehingga di sini hmm, kamu merasa juga udah lelah. Udah kamu memperjuangkannya sendiri, dia malah selingkuh, dia malah mengkhianati kamu. Sehingga kalau aku rasa memang banyak sekali masalah di hubungan ini, dan kalau misalkan kalian sudah menikah saat ini, kayaknya memang di antara kalian berdua atau mungkin kalian berdua ya harus butuh konselor deh ya untuk memperbaiki hubungan ini. Karena mungkin bisa jadi ini selalu berulang. Ya, bisa jadi ini selalu berulang. Karena juga yang namanya perselingkuhan itu sulit untuk bisa dirubah ya, sikap perilaku dari seseorang yang suka berselingkuh itu mungkin akan berulang gitu. Jadi kayaknya butuh konselor bagi kalian untuk uh, sadar gitu ya, terutama si dia untuk sadar bahwa kalau mau hubungan yang langgeng itu harus dihilangkan sifat atau perilaku yang tidak baik ini gitu. Jadi kayaknya butuh konselor kalau misalkan kalian memang punya masalah gitu ya. Dan herannya di sini kalian itu ditakdirkan untuk selalu dipersatukan kembali. Nih, ada Wheel of Fortune. Siapapun di sini yang menginginkan hubungan ini berakhir, pasti nanti akan dipersatukan kembali kalian. Ya, jadi yang menginginkan hubungan ini berakhir, nampaknya niat dia itu tidak akan terrealisasi. Karena ini kartu takdir. Kalian itu memang ditakdirkan untuk selalu bersatu kembali, selalu bersama kembali. Seperti itu, ya. Ada urusan yang memang belum terselesaikan di antara kalian, makanya di sini kalian selalu dipersatukan kembali, ya. Seperti itu. Jadi mungkin karena ini pengkhianatan yang dia lakukan, maka dia harus menyelesaikan karmanya dulu dengan kamu. Makanya di sini dia selalu dipersatukan kembali dengan kamu. Dan untuk saat ini, kalau aku lihat dia sedang mencoba untuk melakukan taktik ya, di mana di sini ada Page of Swords, berarti dia sedang bermain game secara pikiran dengan kamu. Saat ini dia mencoba untuk bersikap seolah-olah dia dingin, seolah-olah dia tidak peduli terhadap kamu, seolah-olah tidak membutuhkan kamu ya. Sehingga di sini bisa membawa beban secara emosional dari kamu ya, karena tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia tidak ada kabar ya, tidak ada juga kepastian bahwa hubungan ini berakhir atau tidak, seperti itu. Jadi dia membuat kamu agar kamu itu paranoid, agar kamu kecarian dia, agar kamu itu secara emosional gelisah gitu loh ya, ngejar-ngejar dia gitu. Atau malah di sini dia juga itu membawa membawa beban secara emosional dari hubungan dia yang sebelumnya ke kamu, sehingga membuat kamu paranoid gitu loh ya. Intinya gini, dia itu ingin membuat kamu itu kecarian dia gitu saat ini ya. Dia tuh pengen kamu itu nyari-nyari dia, dia pengen kamu itu cemburu, dia pengen kamu itu galau terhadap dia jika dia pergi darimu. Seperti itu loh. Itu bentuk strategi manipulatifnya dia agar kamu itu apa itu namanya? Tidak kehilangan agar kamu itu bisa terikat gitu loh dengan dia. Ini strategi dia ya kalau aku lihat saat ini tuh.
dia ingin kamu itu ketika dia menghilang dari hidupmu, kamu yang kecarian gitu, kamu yang paranoid, kamu yang em, menderita gitu loh. Ya, menderita cari-cari dia akhirnya seperti itu. Ya, jadi ini mungkin dia tahu ya bahwa triggermu adalah dia kamu takut bahwa dia akan selingkuh. Nah, dia akan mempergunakan triggermu itu untuk mengikat kamu gitu loh. Ketika dia pergi, ya seolah-olah dia bersama yang lain. Nah, agar kamu itu merasa takut bahwa si dia ini beneran ada yang lain. Akhirnya nanti kamu yang ngejar-ngejar dia, kamu yang memohon-mohon dengan dia, kamu yang cemburu ke dia gitu loh. Ya, jadi ini seolah-olah kamulah yang takut akan kehilangan dia. Seperti itu. Ya, memang egois, tapi keegoisannya ini tuh apa ya? Ya membuat dia senang gitu loh. Keegoisan dia ini membuatnya senang gitu ya. Merasa kayak apa ya, dibutuhkan, merasa kayak sangat menjadi orang penting dalam hidupmu. Takut kehilangan kamu seperti itu. Ya. Dan kalau aku lihat sih ya, kayaknya dia nggak bakalan tahan sih dengan em, taktik dia ini ya. Walaupun mungkin butuh waktu untuk bisa kembali lagi dengan kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi karena di sini ada Ace of Swords-nya di kartu ke-6, berarti aku rasa ini dia akan komunikasi lagi kok dengan kamu setelah dia sadar, setelah dia sadar diri bahwa ternyata kehilangan kamu justru menyakiti dia gitu ya. Ketika dia udah merasakan ya kehilangan kamu itu sangat berarti bagi dia, maksudnya saat kehilangan kamu, kamu itu berarti banget bagi dia, maka di sini dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, dia akan membahas ya, ketika dia datang nanti dia akan menyelesaikan masalah di antara kalian, membahas masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian ya. Dan aku lihat ini mungkin akan ada kesempatan untuk bagi kalian bisa langgeng lagi atau bisa bersama lagi seperti itu. Asal kalian mau meresponnya dengan baik, mau sama-sama untuk memperbaiki hubungan ini, memperbaiki masalah yang ada di antara kalian. Maka ini akan ada potensi baik, potensi untuk bisa bersatu kembali. Seperti itu. Hmm, Walaupun sejujurnya dia ini hafal loh, hafal banget dengan karakter kamu, sifat kamu ya, emosinya kamu seperti itu. Kamu orang yang mungkin emosian. Jadi dia tahu bahwa mungkin nanti juga akan ada pertengkaran, ya sedikit akan ada pertengkaran juga di antara kalian, tapi ya lebih baik daripada dia akan terus-terusan manipulatif sama kamu ini, ya pura-pura agar membuat kamu cemburu, ya daripada dia terus-terusan membuat kamu cemburu dan justru malah menambah-nambah masalah. Jadi sebaiknya di sini dia datang lagi ke kamu untuk komunikasikan lagi, untuk memperbaiki keadaan dari hubungan kalian yang kacau balau ini. Ya, memang orangnya egois, orangnya manipulatif. Tapi dari keegoisan dan dari kemanipulatifannya ini, akhirnya dia sadar, dia kayak tertampar gitu dengan sikap egonya dia ini. Akhirnya nanti dia akan berkomunikasi lagi, memperbaiki hubungan dengan kamu, dan dia berharap kamu juga mau untuk memperbaiki hubungan dengan dia atau merespon dia agar hubungan kalian bisa terjalin dengan baik kembali. Terus itu juga ya, aku lihat di sini dia akan mencoba untuk cari-cari teknik komunikasi yang baik dari waktu ke waktu agar kalian ini bisa apa ya, komunikasinya tuh nggak buruk lagi gitu. Karena kalau aku lihat di sini kan komunikasi kalian tuh sangat buruk ya. Komunikasi kalian itu jarang banget terjadi gitu. Sehingga dia berharap baik dia ataupun kamu ya, atau sama-sama lah ya, sama-sama untuk membuat hubungan ini tuh berkembang lagi. Ya membuat hubungan ini tuh hmm, ada
ada potensinya ya untuk berkembang seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini tuh ya, dia itu sedang mengalami pergumulan di hubungan ini di antara kamu. Maksudnya tuh kayak lagi ada pertengkaran di antara kalian karena mungkin masa lalu ya atau sikap manipulatifnya ini dia. Jadi ada masalah yang terjadi di hubungan kalian yang sebenarnya ini tuh dari dulu ya sama aja gini-ginilah masalahnya. Sehingga karena masalahnya gini-gini aja dan itu tidak terselesaikan dengan baik, makanya masalahnya itu terbawa terus-terusan menjadi stereotip di hubungan ini gitu loh. Kamu selalu berpikiran kalau dia pergi berarti dia ada yang lain. Nah, itu udah menjadi stereotip gitu loh. Nah, itu yang saat ini dia pergunakan ya agar dia itu bisa mempermainkan pola pikir kamu seperti itu, agar kamu paranoid, agar kamu kecarian dia seperti itu, sehingga saat ini tuh dia sedang mengalami pergumulan dalam hubungan kalian dan apa ya, saat ini tuh dia ini dalam proses-prosesnya untuk mengungkap kebenaran dan menghilangkan sesuatu yang nggak jelas yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang selama ini tuh tidak mau dia lihat dengan jelas gitu. Kayak misalkan gini, selingkuh itu sesuatu yang salah kan sebenarnya, sesuatu yang em, tidak benar lah dalam hubungan, sesuatu yang nggak baik dalam hubungan. Tapi dia selalu menutup mata dia bahwa perselingkuhan itu ya it's okay aja loh, nggak masalah dalam hubungan. Nah, seperti itu. Dia lah sering membuat suatu masalah yang menurut dia eh, sebenarnya gini, menurut orang-orang itu salah, tapi karena dia menutup mata, jadi seolah-olah itu benar gitu loh. Ya kayak perselingkuhan ini, sebenarnya kan perselingkuhan dalam hubungan itu nggak baik ya. Nah, tapi dia karena menutup mata, yaitu karena kemanipulatifan dia itu, kemudian karena keegoisan dia itu, makanya dia di sini menutup mata bahwa perselingkuhan itu fine-fine aja untuk dilakukan. Nah, itulah yang akan nantinya terjelaskan di mata dia, di pola pikir dia, di diri dia, ya, bahwa perselingkuhan ini justru malah dapat menghancurkan hubungan. Sehingga ini nanti yang akan terlihat jelas, ya. Atau apa, misalnya kebohongan dalam hubungan, ya, suka menutup-nutupi masalah, suka menutup-nutupi banyak rahasia dari kamu, itu pun akan terkuak di sini, akan terbuka jelas. Seperti itu. Ya, intinya di sini dia nanti akan memahami keadaan sebenarnya dalam hubungan ini, kenapa hubungan ini tuh bisa gagal terus, bisa berakhir terus, bisa nggak jelas terus, itu semua akan terbongkar, semua akan terkuak gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Untuk alfabet di sini ada T, U, Q, S, Z, A, X, R, V, M, B, W, C, G, N, H, L, O, Y, dan C. Oke. Oh, satu lagi E. Oke. Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.